Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Subadria SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi sektor publik. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Yeti Wintana NIM 2483 dan rekan saya Cynthia Aisyah SP NIM 2482. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Pengertian sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, dari pengertiannya ini sistem akuntansi pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini sendiri diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau biasa disebut dengan LKPP yang terdiri dari 7 jenis utama laporan keuangan. SAPP kemudian dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup SAPP. Ruang lingkup SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pada pemerintahan pusat dan unit akuntansi pada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan. Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah yang pertama pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD. Yang kedua adalah BUMN yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Yang berikutnya adalah tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Tujuannya yang pertama adalah menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Selain itu juga menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Kemudian ada juga menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan keuangan pemerintah secara efisien. SUB atau Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dalam Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara atau SABUN. Sistem yang digunakan untuk mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kas negara Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Sistem akuntansi BUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau BAPP. SABUN ada beberapa subsistem. Yang pertama, sistem akuntansi pusat terdiri dari sistem akuntansi kas umum negara dan sistem akuntansi umum. Kemudian sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah. Kemudian ada sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi penerus pinjaman, sistem akuntansi transfer ke daerah, sistem akuntansi bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan, sistem akuntansi transaksi khusus, dan sistem akuntansi badan lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Putri. Untuk Mbak Putri kami persilakan. Sistem akuntansi instansi atau SAI yaitu sistem yang dirancang untuk mengelola, mencatat, melaporkan transaksi keuangan di berbagai instansi pemerintah atau organisasi publik. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara akrual, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Nah, Kementerian Negara atau lembaga ini melakukan pemrosesan data untuk melakukan atau menghasilkan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi instansi, Kementerian Negara atau lembaga membentuk unit
khusus, yaitu unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Nah, di sistem akuntansi instansi terdiri dari dua subsistem. Yang pertama SAK atau sistem akuntansi keuangan. Nah, di sistem akuntansi keuangan ini terdiri dari tiga. Yang pertama SAUAKPA, yaitu sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Yang kedua yaitu SAUAPPAW, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah. Dan yang terakhir yaitu SAUAPA, yaitu sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna anggaran. Nah, yang kedua yaitu SIMAK BMN, yaitu sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, yang terdiri dari tiga, yaitu SAUAKPB, yaitu sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna barang. Yang kedua yaitu SAUAPPBW, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Yang terakhir yaitu SAUAPPBE1, yaitu sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon pertama. Selanjutnya yaitu framework sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP. Bisa dilihat kerangkanya. Di kerangka SAPP ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu SAI, yang kedua yaitu SABUN. Nah, di SAI ini terdiri dari dua jenis, yaitu SAK dan SIMAK BMN. SAK ini yaitu sistem akuntansi keuangan, sedangkan SIMAK BMN yaitu sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. Yang kedua yaitu SABUN atau sistem akuntansi bendahara umum negara, yang terdiri dari 8 jenis. Yang pertama SIAP, sistem akuntansi pusat, yang terdiri dari 2. SAKUN, sistem akuntansi kas umum negara. Yang kedua yaitu SAU, sistem akuntansi umum. Yang kedua yaitu SAUP dan H, sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah. Yang ketiga yaitu SAIP, sistem akuntansi investasi pemerintah. Yang keempat yaitu SAPP, sistem akuntansi penerus pinjaman. Yang kelima yaitu SATD, sistem akuntansi transfer ke daerah. Yang keenam yaitu SABSBL, sistem akuntansi belanja subsidi dan belanja lainnya. Yang ketujuh yaitu SABL, sistem akuntansi badan lainnya. Dan yang terakhir yaitu SATK atau sistem akuntansi transaksi khusus. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD, yaitu rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu tujuan SAPD atau sistem akuntansi pemerintah daerah, yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, akuntabilitas. Sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab serta yang berkaitan dengan operasi. Yang kedua yaitu manajerial. Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional serta secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ruang lingkup SAPD atau Satuan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD, yang terdiri dari PPKD, Penjabat Pengelola Keuangan Daerah, LRA, Laporan Realisasi Anggaran, LO, Laporan Operasional, LPE, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CALK, Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi PPKD atau penjabat pengelola keuangan daerah, yang mencakup teknik pencatatan, pengakuan, pengungkapan atas pendapatan, laporan operasional, beban, pendapatan atas laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi penyusunan laporan keuangan,
penjabat pengelola keuangan daerah, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintahan daerah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Jika teman-teman merasa ada yang kurang paham atas penjelasan kami, bisa ditanyakan. Maksimal 3 penanya. Terima kasih.